Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Rizko Karim, SPMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Agroteknopreneurship kelas F. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai BMC dari usaha kami yang telah kami buat, yaitu Coco Grow. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi anggota kelompok kami itu ada Wilda, Octavia, dan Sayasa dari Agribisnis, serta Liza, Catherine, dan Salwa dari Agroteknologi. Nah, ini merupakan elemen dari 9 elemen yang terdapat pada BMC yang kelompok kami buat. Untuk pembahasan elemen lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, jadi yang pertama ada value proposition dari bisnis Coco Grow ini. Yang pertama itu produknya ramah lingkungan, karena di dalam media tanam siap pakai ini itu mengandung kokopit, kapur dolomit, pupuk kandang, dan E4. Terus selanjutnya itu nutrisi tinggi karena melalui fermentasi mikroorganisme lokal. Selanjutnya fleksibilitas penggunaan karena Coco Grow ini bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Selanjutnya mudah digunakan, produk media tanam siap pakai ini udah digunakan karena bisa langsung digunakan. Terus yang selanjutnya dapat meningkatkan hasil pertanian karena di dalamnya juga mengandung berbagai kandungan yang bisa meningkatkan hasil tanaman. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama itu petani tentunya, yang kedua ada masyarakat rumah tangga yang ingin bercocok tanam di lahan terbatas dan untuk konsumsi pribadi. Selanjutnya ada industri hortikultura dan tanaman hias untuk berbagai media tanam untuk berbagai jenis tanaman. Selanjutnya Oke, yang kemudian yang ketiga itu ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Customer relationship dalam bisnis Kokopit ini sangat penting untuk membangun dan menjaga hubungan dengan para pelanggan. Beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada partisipasi dalam event dan bazar. Contoh mengikuti pameran pertanian dan workshop untuk berinteraksi langsung di depan calon pelanggan, memperkenalkan produk dan juga membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua ada feedback dan penyesuaian produk, seperti mengumpulkan umpan balik dari pelanggan secara rutin untuk memahami kebutuhan dan juga preferensi mereka. Kemudian yang ketiga itu ada kerjasama dengan toko pertanian, seperti menjalin kemitraan dengan toko pertanian untuk meningkatkan visitabilitas merek dan juga menjangkau konsumen lokal. Kemudian yang keempat ada kemitraan strategis dengan bekerjasama dengan kelompok petani dan juga dinas pertanian untuk memperluas jangkauan produk dan juga meningkatkan aksesibilitas. Dan terakhir itu ada edukasi konsumen, memberikan informasi tentang manfaat dan juga keberlanjutan kokopit untuk pertanian, sehingga konsumen dapat memahami nilai tambah produk. Next, yang keempat ada channels atau saluran distribusi. Channels dalam bisnis kokopit dapat mencakup berbagai strategi distribusi dan pemasaran seperti penjualan melalui platform online dan market ekspor, dan yang kedua ada media sosial untuk promosi dan edukasi. Oke, selanjutnya dipaparkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Nah, untuk menjalankan bisnis Coco Grow ini, ada beberapa kegiatan utama yang kami lakukan. Yang pertama, ada pengolahan limbah sabut kelapa. Prosesnya mulai dari pengumpulan sabut kelapa dari limbah perkebunan, lalu direndam untuk menghilangkan zat tanin. Setelah itu, sabut kelapa dikeringkan, diparut menggunakan blender, dan disaring hingga menghasilkan serbuk halus yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan kokopit. Selanjutnya, kokopit yang sudah diolah masuk ke tahap fermentasi. Di sini kami menggunakan M4 untuk meningkatkan kualitasnya supaya lebih optimal sebagai bahan media tanam. Selanjutnya ada produksi media tanam siap pakai. Caranya dengan mencampurkan kokopit yang sudah difermentasi dengan sekam bakar, kapur dolomit, dan pupuk kotoran kambing dalam perbandingan tertentu. Campuran ini kemudian kami kemas menjadi media tanam siap pakai yang praktis untuk konsumen. Lalu ada pemasaran produk. Untuk pemasaran produk, kami membuat branding yang menarik dengan nama Coco Grow. Produk ini kami promosikan ke target pasar seperti petani, penghobi tanaman hias, dan pelaku hidroponik. Lalu yang terakhir ada distribusi. Kami distribusikan produk ini melalui berbagai saluran seperti toko pertanian, pasar lokal, dan platform online agar bisa menjangkau konsumen secara luas. Next. Yang keenam ada key research atau sumber daya utama. Nah, supaya semua kegiatan tersebut berjalan lancar, ada beberapa sumber daya penting yang kami gunakan. Yang pertama ada bahan baku. Limbah sabut kelapa menjadi bahan baku utama kami untuk membuat kokopit. Selain itu ada bahan tambahan seperti M4 untuk fermentasi, serta sekam bakar, kapur dolomit, dan pupuk kotoran kambing untuk membuat media tanam siap pakai. Kemudian ada peralatan produksi. Kami menggunakan peralatan sederhana karena bisnis kami masih dalam skala yang kecil. Alat yang digunakan yaitu ada blender, baskom, pisau, dan ember untuk mendukung proses produksi. Lalu ada tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan yaitu kelompok kami sendiri yang berjumlah 6 orang. Lalu selanjutnya ada teknologi fermentasi. Teknologi fermentasi juga menjadi sumber daya penting bagi kami. Kami menggunakan mikroorganisme lokal untuk meningkatkan kualitas kokopit sebelum diolah lebih lanjut menjadi media tanam siap pakai.
Yang selanjutnya ada fasilitas produksi, yaitu area kerja yang memadai untuk mendukung proses produksi mulai dari penggilingan dan pengeringan sabut kelapa hingga pencampuran media tanam dan pengemasan produk akhir. Yang terakhir ada jaringan distribusi, di mana kami bekerja sama dengan toko pertanian dan platform e-commerce agar produk Kokopro bisa diakses oleh konsumen secara luas. Yang selanjutnya ada key partnership atau kerjasama. Kerjasama yang pertama ada petani kelapa atau produsen sabut kelapa yang dijadikan sebagai mitra utama dalam usaha Coco Grow. Dengan adanya kerjasama ini, pelaku usaha dapat memperoleh pasokan bahan baku secara konsisten, sementara petani mendapatkan nilai tambah ekonomi dari limbah hasil panennya. Yang kemudian ada Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP yang berperan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada petani mengenai manfaat kokopit. Melalui penyuluhan, BPP juga dapat membantu menyebarkan produk kokopit ke petani-petani lain yang membutuhkan solusi media tanam berkualitas. Baik, untuk selanjutnya adalah cost structure atau struktur biaya. Jadi, struktur biaya yang kami keluarkan dalam usaha Koko Grow ini ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tetap meskipun terdapat fluktuasi, sedangkan biaya variabel tergantung pada besar atau kecilnya produk yang dihasilkan. Untuk biaya tetap sendiri, kami mengeluarkan sejumlah 813.000, sedangkan biaya variabelnya yaitu 481.000. Sehingga biaya produksi yang dikeluarkan adalah 1.294.000. Untuk harga produknya, itu dihasilkan dari total biaya dibagi jumlah produk. Jadi jumlah produk dalam satu kali masa produksi yaitu 70. Jadi 1.294.000 dibagi 70 menghasilkan 18.486. Harga jual itu dihasilkan dari harga produk ditambah dengan persentase keuntungan. Persentase keuntungan yang kami dapatkan atau yang kami inginkan yaitu 37,93%, sehingga harga jual dari produk Koko Grow kami ini 25.500. Untuk pendapatan satu kali produksi yaitu 70 produk yang dihasilkan dikalikan dengan 25.500 yang mendapatkan hasil 1.785.000, sehingga keuntungan dalam satu kali produksi yaitu 1.785.000 dikurangi 1.294.000 dengan hasil keuntungan yaitu 491.000. Next. Kemudian ada revenue streams, yaitu sumber pendapatan dan juga inovasi baru yang dapat diterapkan dari usaha media tanam siap pakai kami adalah pertama adalah penjualan produk media tanam siap pakai yang dapat dijual langsung ke konsumen di toko pertanian, koperasi tani, atau pengecer lokal. Estimasi kontribusi pendapatan penjualan produk ini secara 40% dari total revenue. Kemudian yang kedua adalah distribusi dan kemitraan. Kami melakukan distribusi dan kemitraan dengan menawarkan penjualan grosir atau media tanam dalam jumlah besar ke distributor lokal atau pengecer pertanian. Keperkiraan kontribusi pendapatan dari distribusi kemitraan adalah 30%. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan produk khusus dan bahan mentah. Jadi pengembangan produk ini membuat media tanam yang dirancang untuk kebutuhan spesifik seperti tanaman hias, hidroponik, atau pohon buah dan menjual bahan mentah kokopit secara blok atau briket. Diharapkan target pendapatan dari produk ini adalah 20%. Dan yang terakhir adalah layanan pendukung, yaitu layanan memberikan panduan serta pelatihan tentang penggunaan media tanam secara optimal dan pemanfaatan kokopit untuk pertanian organik. Kemudian ada juga paket langganan yang ditawarkan setiap bulanan atau musiman. Hasil pendapatan dari layanan pendukung yang dilakukan kira-kira 10%. Next. Kemudian usaha Koko Grow kami adalah mengolah limbah sabut kelapa menjadi serbuk atau kokopit sebagai bahan baku utama dalam pembuatan media tanam siap pakai. Nah, campuran kokopit atau pupuk kotoran hewan kambing, sekam bakar, dan juga kapur dolomit ini dengan perbandingan 1:1:1:1 yang dapat menghasilkan media tanam siap pakai. Selain sebagai upaya mengurangi limbah sabut kelapa, usaha Koko Grow kami menciptakan media tanam yang ideal untuk berbagai jenis tanaman. Berikut adalah logo dan juga packaging yang kami buat. Next, ini adalah bentuk kokopit dan selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, mengapa kita menggunakan kokopit? Jadi kokopit ini berasal dari limbah sabut kelapa yang merupakan salah satu limbah perkebunan terbesar di Indonesia. Jadi kokopit ini dihasilkan melalui fermentasi dengan menggunakan E4 dan juga molase. Diharapkan dengan penambahan pupuk kotoran hewan, kapur dolomit, dan juga sekam bakar dapat memberikan hasil yang maksimal serta menciptakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi kami dapat memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.